setan ada di mana-mana. Hai guys, pernah dengar cerita tentang setan, jin, iblis gitu? Pasti pernah kan? Tapi kamu pernah nggak sih kepikiran mereka itu kerjaannya apa aja sih di dunia ini? Cuma nakut-nakutin orang di tempat gelap? Wah, ternyata dunia mereka itu lebih seru dari itu loh. Mereka punya bos, punya tugas masing-masing, bahkan punya nama juga. Di video kali ini kita bakal bongkar rahasia mereka, nama-nama setan dan tugasnya yang mungkin baru kamu dengar. Penasaran? Yuk, tonton Iblis. Kenalan sama Kavandar? Yuk. Dia ini kayak anak bandari neraka, guys. Selama 40 hari, dia bakal manggung di rumah korbannya. Tapi bukannya menghibur, petikan gitarnya justru bisa bikin kita jadi negative thinking. Yang bikin serem, korbannya nggak akan sadar kalau mereka sedang dipengaruhi. Perlahan tapi pasti, Kavandar akan menghancurkan rasa percaya diri dan bikin kita jadi iri hati sama orang lain. Serem banget kan? Selanjutnya ada Aquaria Zawal. Nah, kalau yang ini lebih ke urusan pribadi nih. Dia adalah penggoda dalam hubungan suami istri, selalu hadir di antara dua orang yang sedang jatuh cinta. Kita memang nggak bisa melihatnya, tapi bisikannya bisa merusak hubungan yang suci. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kesenangan sesaat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Pernah kebangun tengah malam gara-gara mimpi buruk? Bisa jadi itu ulah Wahar nih. Dia adalah spesialis pembuat mimpi buruk. Targetnya adalah orang-orang yang rajin beribadah. Lewat mimpi-mimpi yang mengerikan, Wahar berusaha menebar rasa takut dan kesedihan. Tujuannya, biar kita jadi takut dan ragu sama Tuhan. Bab 4, Tambrih si pembisik jahat di telinga kanan. Kalau yang ini, mungkin kamu sudah sering dengar, namanya Tambrih si pembisik jahat. Dia selalu berbisik di telinga kanan kita, menggoda kita dengan pikiran-pikiran negatif. Mulai dari rasa ragu, sampai hasutan untuk berbuat jahat. Intinya dia ini kayak setan kecil yang selalu berusaha menjerumuskan kita. Bab 5, Matkun sang peniru ulung kecuali. Nah, kalau Matkun ini punya bakat yang luar biasa meniru wujud manusia. Seremnya dia bisa menyerupai siapa saja, kecuali Nabi Muhammad SAW. Tujuannya? Menipu manusia dengan penampilan yang kita kenal. Jadi jangan mudah percaya sama orang lain, bahkan sama orang terdekat sekalipun. Bab 6 Ruha'a, pengganggu tidur dan penebar ketakutan. Pernah susah bangun malam buat sholat tahajud? Atau merasa seperti ada yang menindih waktu tidur? Bisa jadi itu ulah Ruha'a loh. Jin jenis ini suka mengganggu manusia saat tidur. Dia mengikat tubuh kita, bahkan mengencingi telinga dan mata kita. Tujuannya biar kita nggak bisa bangun untuk beribadah dan selalu merasa takut. Maksud dalang di balik kata-kata menyakitkan. Kata-kata itu bisa menyakitkan seperti pedang. Tapi, tahukah kamu kalau ada dalang di balik setiap perkataan kita? Dia adalah maksud, setan yang menguasai lidah manusia. Dia yang membisiki kita untuk berbohong, menghina, memfitnah, dan berkata kasar. Intinya semua perkataan yang menyakiti hati orang lain bisa jadi itu adalah bisikan dari maksud. Bab 8 Khanzab, pengganggu konsentrasi saat sholat. Pernah merasa sholat tapi nggak fokus? Atau lupa sudah berapa rakaat? Hati-hati, itu bisa jadi ulah Khanzab. Dia ini tugasnya mengganggu manusia saat sholat. Mulai dari bikin kita lupa rakaat, bacaan, sampai salah baca. Pokoknya, dia ingin kita tidak fokus saat beribadah. Bab 9 Hafaf, penghuni jalanan sepi dan penggoda miras. Kalau yang ini, biasanya nongkrong di tempat-tempat sepi dan menyeramkan. Namanya Hafaf. Dia suka mengganggu orang yang lewat, terutama yang sendirian. Gak cuma itu, Hafaf juga sering membisiki manusia untuk minum minuman keras. Jadi, kalau melewati tempat sepi, jangan lupa baca doa ya. Pernah nggak sih lagi belanja terus jadi kalap dan beli banyak barang? Nah, hati-hati, bisa jadi itu ulah Zalitun. Dia ini jagonya menggoda manusia di pasar. Dia yang bikin kita khilaf, tergiur diskon, atau bahkan sampai menipu dan ditipu. Pokoknya ingin kita terjebak dalam jual beli yang haram. Musibah itu datangnya dari Tuhan. Tapi, setan suka banget memanfaatkan musibah untuk membuat kita semakin sedih. Namanya tsabur. Dia akan membisiki orang yang sedang terkena musibah dengan pikiran-pikiran negatif, mulai dari menyalahkan diri sendiri sampai kepikiran untuk bunuh diri.
Intinya, dia ingin kita menjauh dari Tuhan saat sedang susah. Pernah dengar cerita tentang orang yang tiba-tiba bisa menemukan harta karun? Bisa jadi itu karena ulah Dasim. Dia ini punya kemampuan untuk melihat harta karun yang tersembunyi, tapi tidak akan segan-segan mencelakakan orang yang lalai dan serakah. Pesan moralnya, jangan sampai kita tergiur harta dunia dan melupakan Tuhan. Bab 13 Lakus Sang Penggoda di era digital. Di zaman sekarang, godaan setan juga semakin canggih loh, namanya Lakus. Dia ini jagonya memanfaatkan teknologi untuk menyesatkan manusia, mulai dari konten-konten porno, berita bohong, sampai ajaran-ajaran sesat yang mudah kita temukan di internet. Jadi, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa. Bab 14, Walhan pengganggu keteguhan hati orang-orang saleh. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat juga godaannya. Nah, Walhan ini tugasnya menggoda orang-orang yang rajin beribadah. Mulai dari ulama, ustadz, sampai orang-orang yang rajin sholat dan berdoa. Caranya, membahas hal-hal yang tidak penting, membuat mereka sombong, sampai membuat mereka ragu dengan kepercayaannya. Abyad, senjata pamungkas untuk menggoyahkan keimanan. Abyad adalah stan kelas atas, senjata pamungkas untuk menghancurkan iman manusia. Dia diturunkan khusus untuk menggoda orang-orang yang imannya sudah sangat kuat. Godaannya sangat halus dan menyesatkan, bahkan orang-orang pilihan pun bisa terjerumus. Hanya dengan iman yang kuat dan berlindung kepada Tuhan, kita bisa selamat dari godaannya. Bab 16, Awar, penebar nafsu dan perbuatan keji. Awar adalah setan bertugas untuk membangkitkan nafsu birahi manusia. Dia akan membisikkan pikiran-pikiran kotor dan mendorong manusia untuk berbuat zina. Awar juga gemar menghasut manusia untuk melakukan seks bebas. Jauhi perbuatan zina karena itu adalah dosa besar. Watsin, penghancur hati dan penebar kerusakan. Watsin adalah setan yang sangat berbahaya karena dia menyerang hati dan pikiran manusia. Dia akan menanamkan rasa benci, iri, dengki, dan dendam dalam hati manusia. Tujuannya adalah menghancurkan akhlak dan iman manusia. Watsin juga gemar mengadu domba dan memprovokasi manusia untuk saling bermusuhan. Awan, bisikan kezaliman di telinga penguasa. Awan adalah setan yang khusus menggoda para pemimpin. Dia akan membisiki mereka dengan pikiran-pikiran untuk berbuat jahat dan semena-mena kepada rakyatnya. Awan juga menghasut para pemimpin untuk korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Ingatlah, kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lindungi diri, kuatkan iman. Gimana? Merinding gak dengar cerita tentang stan setan dan tugasnya barusan? Saya sendiri sampai merinding nih membahasnya. Tapi, ingat, mereka memang ada di sekitar kita, tapi selama kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ingat, setan cuma bisa menggoda, keputusan untuk mengikuti atau tidak, semua kembali ke diri kita masing-masing. So, stay woke, stay safe, and always remember, God is greater.